Semangat pagi, kembali lagi di channel Roy Fernando Nababan, tentunya untuk belajar kimia. Setelah menyelesaikan materi kimia semester ganjil, saya mencoba membuat seri pembahasan soal untuk persiapan penilaian akhir semester. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan seri pembahasan soal mengenai struktur atom, di mana soal-soal berikut adalah soal-soal yang pernah diujikan pada SBMPTN atau UTBK, SIMAK UI, UM-UGM, dan kompetisi lainnya. Soal yang pertama, ion X2 negatif dan AR merupakan isoelektronik. Konfigurasi elektron unsur X adalah, maka penyelesaiannya demikian. Isoelektronik artinya jumlah elektron sama. Ini terjadi antara atom dengan ion atau ion dengan ion. Konfigurasi elektron untuk atom AR maka diperoleh demikian. Sedangkan konfigurasi elektron X2 negatif adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ingat, X2 negatif artinya sudah menangkap 2 elektron. Artinya konfigurasi elektron sebelum menangkap 2 elektron maka ditulis demikian: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Maka jawaban yang tepat pada soal ini adalah entok. Soal yang kedua, jika suatu unsur L memiliki nomor atom 27 dan nomor massa 58, maka pernyataan yang benar tentang unsur tersebut adalah. Jadi kita mulai dari konfigurasi elektron dari unsur L, yaitu demikian. L27 dimulai dari 1s2, 2s2, nanti berakhir di 3d7. Untuk option yang A, dibandingkan dengan unsur kalium dengan konfigurasi elektron nomor 19K, 1s2, yang berakhir di 4s1. Maka berdasarkan konfigurasi unsur L, maka unsur L berada pada periode keempat atau golongan 8B pada sistem periodik. Ingat, kalau golongan 8B berarti termasuk logam transisi. Sementara K itu adalah unsur logam yang berada pada periode keempat, yaitu golongan 1A. Kita sebut dengan golongan alkali. Maka pernyataan yang A, L adalah logam transisi yang berada pada periode yang sama dengan unsur K. Berarti benar ya. Jadi untuk yang B, L memiliki jumlah proton 27, neutron 27, elektron 31. Itu sudah salah ya, dimana seharusnya untuk unsur L itu memiliki jumlah nomor atom, proton, elektron sama dengan 27, neutronnya 31. Jadi bukan neutronnya yang 27 ya, tapi elektronnya yang 27. Nah, untuk pernyataan C kenapa salah? Karena L tadi bukan logam alkali tanah, tetapi logam transisi. Bagian D, L termasuk unsur non-logam. Sudah salah, seharusnya L adalah termasuk unsur logam. Yang terakhir E, L termasuk unsur logam alkali. Bukannya, tetapi K yang termasuk logam alkali. Sementara L adalah unsur logam transisi. Maka jawaban yang tepat adalah ayam. Yang ketiga, konfigurasi elektron ion X2 positif yang memiliki nomor massa 45 dan 24 neutron adalah. Ingat rumus A sama dengan Z ditambah N. A itu adalah nomor massa, Z itu adalah nomor atom, N neutron. Maka dari soal kita peroleh nomor massa adalah 45 sedangkan neutronnya adalah N. Maka kita peroleh jadinya Z sama dengan A dikurang N, yaitu 45 kurang 24 sama dengan 21. Maka konfigurasi dari atom X adalah 1s2 dan berakhir di 3d1. Jadi kalau kita membuat konfigurasi elektron ion X2 positif artinya melepas 2 elektron. Jadinya ditulis, ingat, elektron yang dilepas harus berada pada kulit terluar. Yang mana kulit terluarnya? Yaitu 4s. 4s2-nya yang lepas, maka diperoleh konfigurasi elektron X2 positif adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1. Jadi 4s2-nya sudah lepas. Ini sudah lepas ya. Maka jawaban yang tepat adalah cantik.
Berikutnya soal yang keempat. Dalam sistem periodik unsur, unsur X terletak pada periodik ketiga dan golongan 15 atau 5A. Dalam keadaan ion, unsur ini isoelektronik dengan unsur gas mulia periodik ketiga. Maka muatan ion X adalah, kita mulai dari unsur X golongan 5A berarti memiliki elektron valensi 5. Maka membentuk ion dengan cara mengubah susunan konfigurasi elektron menuju konfigurasi elektron gas mulia dengan cara menangkap 3 elektron, yaitu membentuk ion X3 negatif. Ingat, kalau menangkap berarti muatannya negatif. Menangkap 3, maka muatannya X3 negatif. Maka muatan ion X adalah negatif 3, sehingga jawabannya adalah cantik. Untuk soal yang kelima, unsur yang mempunyai diagram orbital elektron valensi pada keadaan dasar seperti gambar berikut adalah, kita perhatikan diagram orbitalnya itu bisa kita pastikan berada pada subkulit S dan subkulit P. Mengapa demikian? Karena subkulit S memiliki 1 orbital, sedangkan subkulit P memiliki 3 orbital. Sehingga jumlah elektron pada masing-masing subkulit ditulis demikian, yaitu S-nya sebanyak 2, P-nya sebanyak 3. Itu diperoleh dari mana? Demikiannya, ini 2-nya dari sini, baru 3-nya, demikian. Maka elektron valensi dari atom yang memiliki diagram orbital tersebut adalah 5. Dari kelima option yang ada pada soal, unsur atau atom yang memiliki konfigurasi tepat atau persis demikian adalah unsur P nomor atom 15, yaitu konfigurasinya berakhir di 3S2, 3P3. Pas ya? S-nya 2, P-nya 3. Jadi kalau kita uji konfigurasi atom masing-masing dari optionnya ini, maka yang paling mengikuti konfigurasi sesuai dengan diagram orbital ini adalah atom P. Maka jawabannya adalah cantik. Yang keenam, dalam suatu atom, jumlah maksimum elektron yang memiliki bilangan kuantum n sama dengan 3, m sama dengan positif 1 adalah, kita mulai dari bilangan kuantum n berarti itu berada pada kulit ketiga. Bilangan kuantum m sama dengan positif 1 berarti berada pada subkulit 3P dan 3D. Kenapa bukan 3S? Karena kalau subkulit 3S, m-nya itu sama dengan 0. Kenapa bukan 3F? Karena untuk konfigurasi elektron subkulit 3F itu belum ditemukan ya. Jadi yang ada masih 3P dan 3D. Jadi kalau kita uraikan diagram orbitalnya demikian, untuk P ini ada 3 orbital dengan nilai M minus 1, 0 dan positif 1, sedangkan D demikian. Maka yang memungkinkan memiliki nilai M sama dengan positif 1 hanya ini ya, 2 elektron yang ada di sini, lalu 2 elektron yang ada di sini itu ya. Jadi elektron yang ada di sini tidak mungkin memiliki M-nya positif 1. Maka bisa kita pastikan jumlah elektron di subkulit di subkulit P yang memiliki M-nya sama dengan positif 1 ada 2, sedangkan di subkulit D yang memiliki M sama dengan positif 1 juga 2. Maka total jumlah atau maksimal elektron pada atom yang memiliki bilangan kuantum n sama dengan 3, m sama dengan positif 1, jawabannya adalah 4. Sehingga pada option pilihannya jadi bola. Soal ke-7 berikut. Nilai bilangan kuantum yang mungkin dalam suatu orbital adalah, jadi konsep dasarnya adalah N itu kulit, L subkulit, sementara M bilangan kuantum magnetik. Dari N kita dapat tentukan nilai L, yaitu maksimal N dikurang 1. Dari option ini, nilai L yang mengikuti maksimal N dikurang 1 hanyalah A dan E. Kenapa? B, L-nya sama dengan N. L sama dengan N. Ini yang D, L-nya malah lebih besar dari N. Ingat, nilai L itu maksimal N dikurang 1. Berarti yang paling memungkinkan A dan E. Lalu berikutnya, nilai M dapat ditentukan dengan rumusan dimulai dari negatif L sampai dengan positif L. Di antara A dan E yang mengikuti nilai M negatif L sampai dengan positif L, A dan E, perhatikan. Ini nilai L seharusnya dimulai dari 0 sampai 0. Itu ya, jadi karena nggak ada negatifnya.
Nah, maka yang bagian E ini tidak memungkinkan. Maka yang paling tepat adalah untuk A, di mana M boleh 0, di mana tadi berada di antara negatif 1 sampai dengan negatif L sampai dengan positif L. Maka jawabannya adalah A, di mana N sama dengan 2, L sama dengan 1, N sama dengan 0. Maka pilihannya ayam. Soal ke-8, deretan bilangan kuantum yang sesuai dengan elektron 3p. Deret bilangan kuantum 3p adalah sudah pasti berada pada kulit ketiga, N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 1. Ingat, kalau di P, L-nya 1. Sementara nilai M ini mengikuti aturan dimulai dari negatif L sampai dengan positif L. Berarti negatif 1 sampai dengan positif 1. Begini ya. Lalu nilai S itu mengikuti aturan negatif setengah boleh, positif setengah boleh. Jadi untuk 3P, jadi nilai N, L, M harus mengikuti yang demikian. Maka dari kelima option yang mengikuti aturan N, L, M, S pada 3P adalah bola. Karena ini ya, N-nya 3, L-nya 1, M-nya 0, S-nya positif setengah. A kenapa tidak? Karena kalau dia 3P, L-nya tidak boleh 0. Itu ya, ingat 3P. Kenapa bukan C? Karena M-nya tidak boleh 2. M-nya tadi ingat berada di antara negatif 1 dan positif 1. Gitu. Demikian juga dengan D dan E. Salah dinilai M-nya ya. Tidak boleh 2. Maka dari option jawabannya tadi bola. Soal ke-9, diketahui nomor atom Ca 20, Cu 29, K 19, Ti 22, Zn 30. Ion-ion di bawah ini mempunyai semua elektron berpasangan kecuali, maka kita menguraikan semua konfigurasi elektron dari atom-atom dalam bentuk dasar dan dalam bentuk ionnya. Kita mulai dari Ca, konfigurasinya demikian. Jadi ketika membentuk ion Ca2 positif, maka konfigurasi yang diperoleh menjadi demikian ya. Maka kita cek jumlah orbital pada kulit terluarnya, ini semua sudah berpasangan ya, maka semua elektron berpasangan. Lalu untuk yang B, Cu29, konfigurasinya demikian, masih ingat ya, ini berlaku kondisi stabil pada subkulit D, yaitu kondisi setengah penuh dan penuh. Pada Cu kondisi penuh ya. Jadi ketika membentuk ion 2 positif, maka elektron yang dilepas ada 2, sehingga diperoleh menjadi 3d9. Nah, jadi kalau digambarkan diagram orbitalnya, ada elektron yang tidak berpasangan sebanyak 1 ya. Lalu untuk unsur K, demikian, membentuk ion K positif, konfigurasinya jadi demikian, maka orbital di subkulit terakhirnya semua elektron berpasangan. Demikian yang D, membentuk Ti4 positif yang lepas, demikian ya, yang 4s2 3d2, sehingga subkulit terakhir 3p6 memiliki orbital berpasangan. Lalu yang E untuk Zn, ini gak ada masalah, membentuk ion 2 positif yang dilepaskan, ingat, pada kulit terluar. Jadi konfigurasinya jadi 3d10 kalau digambarkan semua elektron juga berpasangan. Maka dari kelima option ini, yang tidak memiliki atau yang semua elektronnya berpasangan kecuali pada ini ya, bola. Kenapa ini semua berpasangan, ini semua berpasangan, ini semua berpasangan? Yang diminta pada soal yaitu kecuali pada bola atau ion Cu2 positif. Maka jawabannya adalah bola. Soal ke-10, kalium isoelektronik dengan klorin, nomor atom K19, Cl17, sebab ion kalium dan ion klorida memiliki konfigurasi yang sama. Isoelektronik adalah atom dengan ion atau ion dengan ion yang memiliki jumlah elektron sama dan konfigurasinya tentunya juga sama. Atom kalium dan klorin bukanlah isoelektronik karena jumlah elektronnya sudah berbeda, di mana K19, Cl17. Maka bisa kita pastikan pernyataan salah.
Kalium dan klorin memiliki konfigurasi elektron demikian. Kaliumnya 19 berakhir di 4s1, sedangkan Cl17 berakhir di subkulit 3p5. Sedangkan ion kalium dan ion klorin konfigurasinya demikian. Ion kalium berarti melepas satu elektron. Nah, karena elektron valensinya 1 berarti dilepas, sehingga membentuk konfigurasi yang berakhir di 3p6, sedangkan klorin itu membentuk kondisi stabil dengan cara menangkap satu elektron. Masih ingat ya? Jadi elektron valensinya ada 7, membentuk ion stabil dengan cara menangkap satu elektron, membentuk ion Cl negatif, sehingga konfigurasinya menjadi 3p6. Maka boleh kita perhatikan konfigurasi elektronnya sama, maka bisa kita simpulkan ion kalium dan ion Cl negatif atau ion klorin adalah isoelektronik. Maka sebab dalam soal tersebut atau alasannya sudah benar, sehingga untuk option pernyataan salah alasan benar itu jawabannya adalah dodol. Nah, ini perlu diketahui untuk pemilihan optionnya ini dimulai dari A kalau pernyataannya benar, alasannya benar dan berhubungan. Untuk option B pernyataan benar, alasan itu benar tetapi tidak berhubungan. Untuk option C, pernyataan benar, alasannya salah. Option D, pernyataan benar dan untuk option D, pernyataannya salah, alasannya benar. Nah, sedangkan untuk option E, pernyataan salah, alasannya juga salah. Maka dari soal ini pernyataannya salah dan alasannya benar, maka jatuh pada pilihan atau option D. Oke, baiklah. Berikut ada soal latihan juga mengenai struktur atom, tentunya berhubungan dengan soal-soal yang sebelumnya diuraikan. Ini merupakan juga soal-soal yang pernah diuji pada kompetisi-kompetisi UMPTN, SBMPTN, UMUGM, ada UN, dan lain-lainnya. Ini coba menjadi ajang latihan untuk memahami materi sekaligus pembahasan soal mengenai struktur atom. Jadi nanti semakin terbiasa dengan soal-soal struktur atom. Baiklah, terima kasih yang sudah bergabung menyaksikan channel ini, semoga bermanfaat. Siapapun yang bergabung dalam channel ini, semoga berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi!